Shalom, puji Tuhan. Petang ini akan saya sampaikan perihal keajaiban Allah. Allah kita yang ajaib, yang telah bertindak di atas muka bumi ini. Pada zaman Tuhan Yesus dan rasul-rasul, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang ajaib, yang luar biasa yang terjadi pada waktu itu di Yerusalem, bahkan di tanah Galilea, Yudea, dan Samaria. Kisah tentang keajaiban itu, saudara sekalian, ditulis oleh banyak ahli sejarah. Dan tulisan tentang kehidupan Yesus dan rasul-rasul itulah yang disebut Injil. Injil artinya kabar sukacita tentang Yesus Tuhan Juru Selamat. Karena mereka menyaksikan peristiwa-peristiwa besar dalam hidup pada waktu itu, saudara sekalian. Nah, jadi banyak sekali kitab-kitab yang disebut Injil. Tentu saja saudara sekalian, Injil itu diragukan. Apakah ini benar Injil Kristus? Banyak kitab. Itu sebabnya orang-orang kudus hamba Allah zaman dulu. Mereka berkumpul, mereka berdoa, mereka berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Mana Injil yang benar? Mana kisah sejarah yang benar tentang Yesus anak Allah itu, saudara sekalian. Dari sekian banyak itu disarikan. Dan kita melihat, maka dipilihlah 4 Injil, kisah para rasul, surat rasul-rasul, dan akhirnya kitab Wahyu tentang peristiwa-peristiwa yang akan datang. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, di situ dijelaskan, saudara sekalian, memang kitab-kitab itu ditulis oleh manusia, tetapi diwahyukan oleh Allah. Sehingga bisa saudara bayangkan, ini Alkitab ini, saudara sekalian, 29 perjanjian baru. Perjanjian lama keseluruhannya berapa ya? 39 dan 27 jadi 66 kitab. Ini ditulis bukan 1 hari, bukan 1 tahun. Kitab yang pertama ditulis oleh Musa, kitab yang terakhir oleh Yohanes, itu bedanya 16 abad. Bahasanya pun berbeda. Suasana negeri-negeri pun berbeda. Ini tersimpan lama oleh anugerah Tuhan. Kenapa? Orang Romawi dan Yunani mengejar, membunuh, membinasakan orang Kristen. Itu adalah cara Allah untuk menyimpan Alkitab sampai pada akhir zaman. Sebab tatkala mereka dibunuh, disiksa, kitab-kitab ini disembunyikan di dalam goa-goa, di dalam tanah, di dalam guci-guci. Sehingga keturunan-keturunan manusia yang berikutnya masih boleh memiliki Alkitab ini. Penemuan yang terakhir itu disebut Dead Sea Scroll. Gulungan kitab Laut Mati. Orang-orang Arab menyebutnya sebagai naskah Qumran. Dan ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyadarkan, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ini kitab diilhamkan oleh Allah. Dan kitab ini sudah teruji oleh zaman. Tak lapuk dan tak lekang, saudara sekalian.
Semua boleh berubah. Tapi selama manusia masih berdosa, kitab ini cocok, relevan untuk hidup manusia kapanpun juga sampai hari kiamat. Nah sekarang kita lihat dari rangkaian peristiwa itu, maka ada satu peristiwa yang terakhir. Selama Yesus masih hidup di atas muka bumi, sebelum dia datang kembali, yaitu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara sekalian. Nah, sekarang kita lihat di dalam Injil Lukas. Saya mau ambilkan dari Injil Lukas. Lukas itu seorang penulis Alkitab. Lukas 1 ayat 1 hingga yang keempat berbunyi demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Terus, seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayanan firman. 3, karena itulah setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. 4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Yang pertama saya ingin beritahukan di sini, saudara sekalian, bahwa penulis ini Lukas bukan orang sembarangan, saudara sekalian. Dia orang pinter, dia seorang tabib, dia seorang dokter. Itu bisa dibuktikan dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 14. Lukas itu disebut dokter yang kukasihi oleh Rasul Paulus. Juga disebut di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Tabib yang kuhormati, tabib yang kukasih. Dia bukan orang sembarangan yang menulis kitab ini. Dan kedua, dia tujukan kitab ini, saudara sekalian, bukan juga kepada segala orang, tapi merupakan laporan kepada orang besar yang bernama Theophilus yang mulia. Satu laporan dari orang pinter, dari sarjana 2000 tahun yang lalu, ditujukan kepada pejabat negara, orang Romawi, Theophilus yang mulia. Ini luar biasa, saudara. Orang pinter ditujukan kepada pembesar. Sudah tentu surat itu bukan sembarang surat, saudara sekalian. Dia ceritakan tentang bagaimana sekarang ini banyak sekali berita-berita tentang hal yang sangat menggemparkan. Oleh karena itu dia mengambil keputusan untuk menyelidiki peristiwa itu dengan saksama, dengan sungguh-sungguh. Apakah benar ataukah tidak, dia selidiki dari asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Jadi Injil Lukas ini satu laporan kepada pembesar tentang peristiwa-peristiwa yang besar terjadi pada waktu itu. Supaya engkau, hai yang mulia, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ada banyak saksi sejarah
Tapi paling sedikit diambil masuk 4 ini, saudara sekalian. Dan salah satunya ditulis oleh Lukas, saudara sekalian. Ditujukan kepada yang mulia, peristiwa-peristiwa yang sangat menggemparkan Yerusalem, menggemparkan tanah Kanaan, tanah Palestina orang menyebutnya sekarang. Pertama, saudara sekalian, kita lihat dalam Lukas pasal 23 ayat 41 sampai 43, di situ dikatakan demikian. Lukas 23. Ayat yang ke-41 sampai 43. Ada peristiwa besar. Orang yang berdosa, perampok, pembunuh, disalibkan bersama Yesus di atas bukit Golgota. Tetapi saudara sekalian, ajaibnya dari antara 2 orang penjahat, yang satu di kiri, yang satu di kanan, dua-dua penjahat. Tapi yang satu ini menghina Yesus sampai akhirnya. Yang lain, saudara sekalian, dia percaya Tuhan Yesus, sehingga dia menerima keselamatan pada hari itu. Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Peristiwa ini sangat menggemparkan. Kalau ada orang berdosa bisa masuk dalam sorga, dalam Firdaus. Agama itu hanya memberi hak untuk orang benar, orang suci, orang yang tidak bercacat, tidak bercela, masuk ke dalam surga. Tapi ini peristiwa besar pertama. Orang berdosa dijanjikan, pada hari ini engkau bersama aku ada di dalam Firdaus. Ini keajaiban yang luar biasa, yang belum pernah ada dalam pikiran manusia, yang belum pernah diajarkan dalam agama-agama Yahudi pada waktu itu. Ini ajaib. Saudara-saudara yang kasih, karena itu dicatat tentang penyaliban Yesus ini. Salah satu peristiwa besar inti adalah orang berdosa bisa masuk surga karena dia percaya Tuhan Yesus Kristus. Bukan amal, bukan perbuatan. Saya terkagum-kagum, saudara sekalian, mendengar nyanyian daripada The Guider. Dr. Billy Graham punya grup. Dikatanya greatly blessed. Besar, diberkati sangat besar. Honored, dihormati. Imperfect, but forgiven child of God. Kami tidak sempurna, tapi kami ini adalah anak Allah yang dikasihi. Ini bertentangan dengan pemikiran agama waktu itu sampai pemikiran agama hari ini. Itu yang diperbuat oleh Yesus. Luar biasa, saudara sekalian. Imperfect, but forgiven child of God. Tidak sempurna, tetapi anak Allah yang diampuni. Saya berkata ini tentang prinsip. Orang berkira semua asal baik di dunia semua masuk surga. Saya mau tanya, siapa yang baik? Ukuran siapa baik itu? Alkitab bilang tidak ada manusia yang baik. Tapi Alkitab mengajar imperfect, tidak sempurna, but forgiven child of God. Anak Allah yang diampuni. Oh, itu luar biasa. Itu belum pernah ada di dunia. Kecuali tatkala Yesus menyelamatkan manusia. Yang kedua, peristiwa besar yang terakhir itu adalah kebangkitan Kristus.
Dalam Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-2 sampai 6, di situ dikatakan demikian. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu. Karena hal itu tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka. Memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. He is not here. He has risen. Ini peristiwa besar yang ajaib yang belum pernah masuk akal manusia. Sebab sepanjang sejarah manusia belum pernah ada orang yang bisa bangkit dari kematian. Itu yang saya katakan, kita mempunyai awesome God. Allah yang maha luar biasa. Sebab peristiwa-peristiwa itu adalah menunjukkan keajaiban Allah. Sampai dikatakan dalam ayat yang ke-18 dan 19 dari Lukas pasal 24 itu, saudara sekalian, dikatakan di sana demikian. Ketika Tuhan Yesus berjalan ke Emmaus, maka 2 orang yang berjalan bersama-sama dia tidak menyadari, berbicara sepanjang jalan, tidak menyadari bahwa itu Yesus. Apa sebab? Karena tidak ada dalam pikiran manusia orang mati bisa bangkit. Karena itu saudara sekalian, ayat yang ke-18 dikatakan seorang dari antara mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya yang adalah Yesus. Apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh kami, seluruh bangsa kami. Saudara-saudara, Kleopas itu menanyakan, saudara sekalian, Tuhan Yesus menanyakan kepada Kleopas, apakah engkau satu-satunya orang yang tidak tahu tentang peristiwa-peristiwa besar? Bahkan Yesus bangkit, bukan tidak tahu, tapi tidak pernah terpikirkan ada manusia yang bisa bangkit. Dan sekarang Yesus bangkit daripada maut. Saya beritahukan, semua guru di dunia ini ada hari lahirnya. Kita tahu sudah sekalian, Sai Baba ada lahir, hari lahirnya mati juga. Mbah Jugo dari Gunung Kawi yang begitu terkenal waktu saya masih muda, mati juga. Orang Tionghoa berbondong-bondong pergi ke Gunung Kawi, minta kekayaan. Hebat sekali waktu itu. Saya masih umur 18, 19, 20. Orang Tionghoa berbondong-bondong minta kesugihan. Mati juga. Semua guru punya hari lahir. Semua guru punya hari kematiannya. Semua nabi punya hari lahir. Semua nabi punya hari kematiannya. Tapi saya perlu beritahukan, tidak ada yang punya hari kebangkitannya kecuali Yesus. Karena dia bukan manusia.
Dia Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Dia punya hari kelahiran, dia punya hari kebangkitan untuk membuktikan bahwa dia sama seperti manusia. Allah yang jadi manusia. Tapi akhirnya dia punya hari kebangkitan dari antara orang mati. Karena dia itu bukan cuma nabi, bukan punya guru, tetapi dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Saudara sekalian, dia anak Allah yang hidup. Kuasa kematian tidak mungkin menguasai dia. Itu sebabnya ini menjadi satu kegemparan yang kedua akhir-akhir itu. Sampai orang bertanya, apa cuma engkau yang enggak tahu peristiwa gempar? Saudara-saudara, hari ini kita duduk di sini sampai kepada peristiwa besar yang ketiga, yang juga tidak ada di dalam manusia. Tidak ada dalam manusia yang ketiga, yaitu Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 52. Ini saudara sekalian. Lukas 24 ayat 50 sampai 52 perihal kenaikan Tuhan ke surga. Ini juga tidak ada dalam pikiran manusia. Burung bisa terbang, tapi akhirnya jatuh juga. Setinggi-tinggi burung mengudara, akhirnya mendarat juga di bumi dan mati. Tetapi kisah ini mengatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya berbicara tentang Allah kita yang dahsyat. Awesome God. Yang maha kasih, maha murah, maha mulia, maha hadir, maha segalanya maha dan maha kuasa. Ini luar biasa. Dibawanya murid-murid ke Betania. Lalu setelah itu ia memberkati mereka. Tangannya terangkat. Tiba-tiba sambil ia memberkati, ia terangkat ke surga. Naik, diraihkan oleh awan. Dalam Kisah Rasul lebih jelas lagi. Dia terangkat oleh awan ke surga. Dan semua mata memandang dia. Tapi sebelum itu dia berikan satu perintah yang ajaib juga. Perintah itu tidak mungkin dilaksanakan oleh manusia. Bayangkan seorang yang memiliki murid 12 orang. Kemudian mati konyol di atas kayu salib. Mati terkutuk. Bisa memerintahkan satu perintah yang dahsyat. Dalam Markus 16, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Wah, ini satu hal yang aneh. Pecundang, mati konyol, berani memerintahkan supaya semua pergi, bukan ke Yerusalem, ke seluruh muka bumi. Beritakan kepada segala makhluk. Mereka yang percaya dibaptiskan. Aku menyertai sampai
kesudahan alam. Ini kan satu hal yang aneh. Tapi hari ini kita lihat, kerajaan mana yang terbesar di atas muka bumi? Segala suku, segala bangsa, segala bahasa menundukkan kepalanya. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita hidup di zaman akhir baru menyadari betapa gaibnya peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus di atas muka bumi ini, saudara sekalian. Dan akhirnya setelah Yesus naik ke surga, mereka sujud menyembah, pulang dengan sukacita. Aku mau sujud menyembah, pulang dengan sukacita ke surga. Aku lihat Pak Yakub, dia berdoa, tiba-tiba dia meninggal dunia. Saya bilang sama istri saya, aku yang berdoa supaya aku bisa pulang di mimbar. Pernah terjadi di Medan, aku lagi khotbah jatuh, tapi nggak mati. Bangkit lagi, khotbah lagi. Pak Yakub tiba-tiba mengambil hak saya, mendahului saya. Oh, saudara, Ibu Yakub, mana dia? Bersukacitalah engkau, karena suamimu dipilih Tuhan. Bagaikan bunga yang segar dipetik oleh Allah, lalu ditaruhnya di dalam sebuah vas yang indah. Ditaruhnya di surga di hadapan hadirat Allah. Tidak semua orang bisa setia sampai akhirnya. Pak Yakub itu mendampingin saya 48 tahun. Seorang yang SD aja nggak tamat. Tapi Roh Kudus beritahu sama saya, pilih dia. Bukan karena dia sempurna, bukan. Karena dia orang setia. Dan kesetiaan itu terbukti sampai akhirnya. Ini orang-orang pilihan Allah. Imperfect, but forgiven child of God. Tidak sempurna. Tetapi ialah anak Allah yang diampuni, yang dikasihi. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya kita sujud menyembah hari ini. Supaya kita senantiasa pulang baik di bumi ini. Pulang dalam sukacita yang besar. Bahkan pulang ke surga dalam sukacita yang besar. Tidak ada jaminan di atas muka bumi ini orang bisa pulang ke surga. Agama apapun didata, apa kamu yakin tentang kamu bisa pulang ke surga? Semua bilang, wallahu alam, Allah jua yang tahu. Sebab orang yang paling dianggap suci di dunia, itu masih ditimbang-timbang, saudara sekalian. Berat dosa atau berat amal perbuatan. Kalau sudah begitu, saudara sekalian, menurut agama, kalau dia sudah terdapat memang betul dia baik, dia mesti melewati sebuah jembatan sebesar rambut dibelah 7. Orang Jawa menyebutnya wat ugal agil. Orang Arab menyebutnya jembatan Siratul Mustaqim. Julius Ishak menyebutnya impossible. Lawang segede rambut dibelah 7, dilewati kumaha. Itu maksudnya Nabi itu enggak mungkin, memang tidak mungkin orang bisa diselamatkan. Cuma muridnya salah mengerti. Pikirnya sudah pasti ada itu jembatan segede rambut dibelah 7. Nah, kita mesti nyeberangi jembatan itu. Mereka itu tidak mengerti maksud si Nabi
Impossible, tidak mungkin. Aku bersuka cita sebab di dalam Alkitab dikatakan Isa ibnu Maryam dikandung oleh Roh Kudus. Al-Quran menyebut itu. Disebutnya ada hari lahirnya, hari kematiannya, dan ada hari kebangkitannya. Telah tertulis itu. Tapi mereka bilang Yesus tidak bangkit. Aneh bin ajaib. Dalam kitab hadis Sahih Muslim jilid 2 halaman 104 dikatakan Isa ibnu Maryam akan turun dari langit pada hari kiamat menjadi hakim alam dunia. Oh saudara sekalian, luar biasa. Kenapa bukan nabi yang lain? Isa ibnu Maryam, Isa anak Maryam yang akan turun dari langit. Dia pergi ke surga itu ada maksud yang besar. Saudara-saudara, dan dia itu bukan manusia. Yohanes 3 ayat 13 berkata demikian. 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dia Allah, tapi dia diberi judul anak manusia. Karena dia menjadi manusia yang sempurna, supaya bisa melepaskan dosa saudara. Kalau saya meminjam mobil saudara, mobil itu bermerek limousine, saudara sekalian. Lalu mobil itu hilang, bolehkah saya ganti dengan Honda? Tidak mungkin. Kalau saya minjam mobil Honda, lalu hilang, bolehkah saya ganti dengan Suzuki? Kalau yang dihukum itu manusia, bolehkah saya ganti dengan seekor anak domba disembelih? Atau kambing disembelih? Untuk mengampuni dosa saya, harus yang sama. Itu sebabnya Yesus tidak menjelma menjadi gajah. Karena dia tidak bermaksud menyelamatkan gajah-gajah di Lampung. Tapi dia menjelma menjadi anak manusia. Karena dia harus menyelamatkan manusia. Dia berwujud manusia seperti saudara dan saya. Itu sebabnya di situ orang banyak salah mengerti. Dia pikir manusia biasa. Tapi saya beritakan tidak ada seorang yang bisa naik ke sorga. Kecuali dia yang turun ke sorga. Semua nabi berasal dari bumi. Semua orang pintar berasal dari bumi. Aku sangat menghormati Konghucu. A great teacher of China. Di seorang yang sangat bijaksana. Aku menghormati Buddha, tapi aku tidak menyembah mereka. Aku menyembah Yesus Tuhanku. Sebab mereka adalah manusia yang bijaksana, yang harus aku hormati. Aku kagum dengan Raden Ajeng Kartini. Aku kagum dengan cerita-cerita Tiongkok tentang seorang wanita yang bernama Kuan Im, Dewi Welas Asih. Tapi aku tidak memuja Kuan Im, aku tidak memuja Raden Ajeng Kartini, sekalipun dia pelopor. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya, dikenang di seluruh Indonesia. Kuan Im dikenang bahkan dipuja di seluruh Tiongkok. Tapi aku memuja Yesus Kristus. Sebab tidak ada orang yang bisa naik ke sorga selain Yesus. Aku mengikut dia, kalau aku mati aku bangkit kembali. Aku mengikut dia, kalau aku sudah bangkit aku naik ke sorga.
Sebab dia berjanji dalam Injil Yohanes pasal 14. Maaf, dia berjanji dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, betul. Mengapa dia pergi ke surga? Yohanes 14, dia bukan pengecut, dia pemberani, dia luar biasa. Ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya tidak percaya seorang manusia bisa berubah kalau tidak menyembah kepada Allah yang benar. Allah cuma satu, tidak ada dua. Jangan pikir Allahnya orang Islam, Allahnya orang Kristen, Allahnya orang Buddha, berbeda-beda. Allah cuma satu. Allah itu ada di sorga dan disebut Allah Bapa. Umat Islam menyebutnya Allahu Akbar. Orang Tionghoa menyebutnya Tian Kong atau Tikong, Sangti. Orang Eskimo menyebutnya roh besar. Orang Afrika menyebutnya Kumbaya. Kumbaya my lord. Kumbaya. Kumbaya my lord. Kumbaya. Lalu di mana bedanya? Semua kepercayaan pun percaya bahwa Allah itu di sorga, Kumbaya itu di sorga. Memang Allah di sorga. Dan manusia tidak bisa menghubungi Allah. Sebab Yesaya 59 berkata, bukannya mata tangan Tuhan kurang panjang untuk menolongmu, bukan telinga Tuhan tuli untuk mendengarkan doamu, tetapi dosamu yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah. Sekalipun mereka berteriak siang dan malam, Yesaya 59, aku tidak mau mendengar doamu. Aku memalingkan mukaku, tidak suka kepadamu. Jadi manusia boleh saja berusaha apapun juga, tapi saudara tidak pernah didengar oleh Allah. Karena dosa itu menguasai manusia. Tapi saudara sekalian, Allah itu menyatakan diri. Aku akan mengganti perjanjian lama dengan perjanjian baru. Aku tidak lagi menuntut dosa-dosamu. 6 abad sebelum Yesus lahir, ditulis dalam kitab Nabi Yeremia 31 ayat 31 sampai 35. Aku akan datang dan mengampuni dosamu. Jadi Allah yang di sorga itu turun ke dunia dalam wujud manusia, dalam bentuk Yesus. Dan ini orang tidak percaya. Orang Yahudi tidak percaya. Umat sebelah kita percaya dia ada, dia nabi, tapi bukan Allah. Dia cuma nabi, dia bukan Allah. Tapi saudara sekalian, Alkitab mengatakan Mesias akan datang. Dijanjikan Allah kepada orang Yahudi, Mesias, juru selamat itu akan datang. Dijanjikan kepada orang Kristen, Yesus juru selamat akan datang kembali. Dijanjikan kepada mereka Imam Mahdi akan datang. Orang Jawa dijanjikan Ratu Adil bakal rawuh
Sinten menika Ratu Adil inggih Gusti Yesus Kristus ingkang sampun sedo wonten salib ing Golgota. Adalah Yesus Kristus yang mati di salib Golgota, dia bangkit, dia naik ke sorga, lalu kemudian mengirimkan Roh Kudus, dia akan datang kembali kepada kita, saudara sekalian. Makanya Allah di surga, Allah di bumi, Allah masuk di hati. Kalau dia tidak berubah menjadi Roh Kudus, dia tidak akan bisa masuk dalam hatiku. Terlalu besar Yesus masuk di dalam jantungku. Tapi dia berubah jadi Roh Kudus, saudara sekalian. Dia bertiup dari utara ke selatan, dari timur ke barat, dari Indonesia ke Australia. Tapi dia selalu ada, sama seperti angin selalu ada. Di mana saja, kapan saja. Sebab Allah kita, Allah yang maha hadir. Karena itu kita mesti bangga. Jadi saudara sekalian, bedanya adalah Allah dalam agama itu memang benar itu juga, tapi dia tidak suka dengar doa karena manusia berdosa. Tapi Yesus datang untuk mengampuni dosa kita supaya kita boleh berdoa dan dia mau mendengar kita. Dan dia yang sudah datang, dia sudah naik ke sorga itu mengirimkan pengganti namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diam dalam kita. Kita baru bisa lahir baru. Yang dulu maling berhenti maling. Yang dulu pembohong berhenti pembohong. Yang dulu tidak kudus. Yang dulu suka bercabul bersundal. Coba dirubahkan. Yang dulu suka saudara sekalian segala macam kejahatan. Diubahkan kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Nah sekarang saya jelaskan. Gereja Betel adalah gereja yang disebut biblical theology. Teologianya Alkitabiah. Apa yang dikatakan dalam Alkitab. Percaya penuh. Saya adalah salah satu pendiri dari gereja Betel. Yang masih hidup. Kami mendirikan gereja Betel dengan keyakinan. Pegang penuh Alkitab. Jangan tambah, jangan kurang. Sebab dalam Wahyu dikatakan siapa yang menambahi semua kutuk akan ditambahkan kepadanya. Dan siapa yang mengurangi Alkitab. Wahyu 22. Haknya untuk masuk surga dikurang. Karena itu gereja Betel disebut biblical theology. Teologianya sesuai dengan Alkitab. Dan juga disebut sebagai revelation theology. Adalah teologi yang diwahyukan Allah. Karena itu jangan saudara pikir segala gereja juga sama. Yesus adalah sama. Gereja tidak sama. Tapi gereja yang mau mendukung bahwa Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dialah itu. Yang berikutnya Yesus itu datang ke dunia, naik ke sorga. Ibrani 9 ayat 24. Dia menjadi perantara kita. Juru syafaat kita. Allah, dia berbicara dengan Allah untuk saudara dan saya. Ayatnya, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia. Yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Tetapi Yesus itu masuk ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Guna kepentingan kita. Dia disebut juru syafaat. Dia disebut doa mengantarakan kita dengan Allah. Kalau menurut hukum Taurat, dosa harus dihukum. Barangkali Yesus yang berkata, Bapakku, dia sudah percaya kepada kita. Dosanya sudah diampuni. Dia berdoa supaya iman saudara tetap kuat. Dia tahu iman saudara goyang-goyang. Dipengaruhi oleh dunia. Dipengaruhi oleh setan.
Tapi dia menjadi berdoa untuk kita. Mengantarakan kita dengan Bapa di sorga. Itu tugasnya dia naik ke sorga. Karena itu sebenarnya hari kenaikan Tuhan itu hari raya agung. Tahun depan saya tidak boleh lihat dingin-dingin begini. Bikin acara yang besar, Pak Yedi. Paduan suara, anak muda, musik, pertunjukan hebat. Sukacita besar. Peristiwa ini saudara sekalian, peristiwa yang tidak ada di atas muka bumi. Orang-orang yang tidak menghargai kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, itu orang karena tidak percaya. Tapi kalau mereka percaya, luar biasa. Jadi dia menjadi perantara bagi kita, saudara sekalian. Dia kirimkan Roh Kudus bagi kita. Dan yang terakhir saya sampaikan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Dia menyediakan tempat bagi kita. Saudara mau pesan tempat di sorga? Saya sudah pesan, saudara sekalian. Rumah saya di sorga nomor 13. Orang bilang nomor 13 itu sial. 13 itu tidak baik. Saya heran tatkala saya ada di Amerika, anak Amerika juga percaya, saudara sekalian. 13 itu angka sial. Heran saya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus, juru penolong kita. Dia memberi kita setiap angka sama baiknya. Kenapa saya berkata nomor 13? Sebab gereja ini tatkala saya masuk ke tempat ini nomornya Jalan Citapen nomor 13. Orang bilang apa? Citapen? Iya, Citapen. No, Citapen. Nomor 13. Dan terus maju. Sampai hari ini lebih dari 40 cabang di 9 provinsi Indonesia. Karena saya percaya Yesus di atas segala-galanya. Tidak ada nomor 13 bawa sial. Kalau kita percaya Yesus, dia bawa keberuntungan. Dia sedang menyediakan rumah bagi kita di sorga. Saya tidak tahu Pak Yakub pesan rumah nomor berapa, Bu? Saya 13, mungkin Pak Yakub nomor 15. Siapa mau 17? Semua itu kita nyatakan dengan iman. Yesus menyediakan rumah bagi kita. Bukan dibakar rumahnya, dikirim. Waktu saya kanak-kanak, rumahnya tidak ada radio. Ketika saya sudah jadi remaja, saya lihat, kok rumahnya ditambahin radio. Hebat juga. Dia bikin kontak bumi dan sorga. Lama-lama sudah ada televisinya. Lama-lama saya lihat ada parabolanya. Tapi saya percaya mereka yang bikin rumah-rumah itu kena kutuk. Makanya saudara tolong beritain sama saya. Pernah nggak ada orang yang bikin rumah-rumah itu jadi kaya? Ada nggak? Melarat semua. Karena dia bohongin orang itu sekalian. Tapi Injil tidak membohongi orang. Yesus hidup. Yesus Allah. Yesus Tuhan. Dia di sorga berdoa untuk kita. Dia akan datang kembali menjemput kita. Karena itu bersiap-siaplah. Supaya setiap saat, I'm ready to go. Aku siap untuk pergi ke dalam rumah Bapa. Ajaib Tuhan. Karena itu saudara sekalian kita akan bangkit berdiri menyanyikan. Besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalanmu.